Kabupaten Maros. Oh, oke, Pak Ula. Harus ya. Selamat pagi, Pak Ula. Selamat pagi Mbak Nadia. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Takdir, eh, fungsional pusat yang saya hormati. Ini hostnya yang cantik ini Mbak Nadia. Terus semangat. Yang saya Ya, hormati Pak. teman-teman eh, penyuluh pertanian se-Indonesia. Ini antusias sekali nih Pak Takdir. Saya melihat teman-teman lebih antusias mengikuti MSPP ketimbang apel pagi ini, Mas. Kenapa? Karena materinya memang eh, luar biasa. Jadi ini langsung saja, Pak Takbir, saya Mirullah, saya salah satu KJF di Kabupaten Maros, melihat Perpresnya. Ini yang menarik, poin 5 dan sering kami sampaikan, sering disampaikan juga sama teman-teman terkait pasal 5 poin C bahwa di daerah itu di kabupaten kota pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertaniannya yang masih dikelola oleh daerah. Nah, ini mungkin yang perlu dipertegas di daerah dari pusat bahwa terkait keresahan teman-teman penyuluh di lapangan, khususnya untuk kendaraan dinas yang teman-teman gunakan saat ini. Karena di beberapa daerah sudah ada yang mulai kisruh, Pak. Sudah ada yang mulai pendataan dikembalikan sebelum TMT 1 Januari 2026, sebelum teman-teman beralih ke pusat. Nah, ini mungkin yang perlu dipertegas juga, eh, macam tadi yang dari NTT, kalau misalnya randisnya ditarik juga, otomatis kan tidak bisa bergerak juga untuk melakukan penyuluhan di lapangan. Sementara teman-teman betul secara administrasi ditarik ke pusat, tetapi pada dasarnya teman-teman bekerja di daerah dan untuk memajukan pertanian di daerah itu sendiri. Itu yang perlu dipertegas, Pak. Kemudian tadi pengelolaan kinerja sudah ditanyakan, ini Pak, terkait pengelolaan wilayah kerja teman-teman. Nah, ada keresahannya teman-teman juga, bahwa ketakutannya teman-teman malah dirotasi besar-besaran sebelum beralih ke pusat. Teman-teman ada yang dipindahkan kemana-mana, eh, mungkin karena dalam tanda kutip ada sesuatu yang terjadi di daerah, akhirnya teman-teman dilempar jauh. Nah, ini mungkin yang perlu dipertegas juga bagaimana pengelolaan wilayah kerja teman-teman penyuluh. Nah, berikutnya Pak, di masa transisi, kalau saya eh, KGB kenaikan pangkat mungkin oke lah teman-teman ada beberapa yang masuk periode KGB maupun kenaikan pangkat, tetapi itu tidak menyeluruh Pak. Yang menyeluruh adalah bagaimana persoalan gajinya di TMT 1 Januari 2026. Mengingat sekarang sudah pertengahan bulan Oktober, otomatis 2 bulan lebih kita sudah malam tahun baru, eh, menghitung hari kurang lebih 75-an hari ke depan sudah tahun baru Januari 2026. Sementara belum sama sekali belum disinggung persoalan mekanisme penggajiannya, belum disinggung juga bagaimana ditransfer kemana. Nah, mengingat yang proses pengalihan data teman-teman penyuluh ke pusat saja, yang dari bulan Juni kemarin kita mulai bergerak, sampai hari ini pun belum kelar-kelar. Itu mungkin yang perlu diantisipasi juga di masa transisi ini. Jangan sampai masa transisi di teman-teman penyuluh perikanan kemarin itu malah molor gajinya sampai 6 bulan setelah dipindahkan. Itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga, Pak. Kemudian kemarin beberapa 2 hari kalau tidak salah sempat beredar informasi, kami belum tahu apakah informasinya ini valid atau tidak karena informasinya beredar dari chat WA, tidak ada penyampaian secara resmi dalam bentuk surat resmi terkait dengan informasi pelaksanaan hukum di periode akhir Oktober 2026 yang mengakomodir teman-teman yang akan hukum baik itu teman-teman penyuluh maupun teman-teman struktural yang akan beralih ke penyuluh pertanian. Nah, bagaimana dengan pemetaannya, bagaimana dengan rekomendasinya? Apakah masih menggunakan rekomendasi yang di daerah, rekomendasi formasi yang di daerah,
persetujuan formasi dari Menpan RB yang di daerah, ataukah kita menunggu yang dari pusat? Sementara teman-teman yang selesai uji kompetensi bulan Mei saja kemarin, ternyata kemarin prosesnya itu dikunci di IMUT, tidak bisa diusulkan perpindahannya atau peningkatan jabatannya melalui integrate mutasi BKN. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, terkait ini Pak, saya mumpung lagi ada kesempatan, ini banyak sekali titipannya teman-teman Pak terkait dengan teman-teman THL, APBN maupun APBD di beberapa daerah. Kemarin beberapa teman-teman alhamdulillah selamat yang sudah masuk di paruh waktu dan beberapa juga teman-teman yang tidak terakomodir di paruh waktu. Kemarin juga melalui apel itu disampaikan untuk melakukan pendataan teman-teman THL, APBN, APBD yang tidak terjaring melalui paruh waktu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang masuk paruh waktu dan itu jabatannya bukan penyuluh pertanian? Karena ada informasi yang simpang siur juga yang beredar dan sumbernya tidak jelas, tiba-tiba menyampaikan bahwa teman-teman THL, ex THL baik itu APBN maupun APBD yang lolos di paruh waktu itu per Januari 2026 katanya otomatis dialihkan juga ke pusat. Nah, ini mungkin yang perlu diluruskan Pak. Jangan sampai teman-teman sudah semangat, tahu-taunya 1 Januari 2026, wah informasinya tidak jelas. Ini mungkin yang perlu dipertegas Pak. Apakah betul teman-teman yang notabene-nya paruh waktu jabatannya bukan lagi penyuluh pertanian tetapi PLO dan OLO itu eh, apakah betul ikut dialihkan ke pusat? Dan teman-teman yang tidak masuk paruh waktu, apakah betul dilakukan pendataan untuk dialihkan ke pusat? Nah, termasuk bagaimana dengan teman-teman CPNS maupun P3K yang 2025, bahkan 2024 ada beberapa daerah yang belum mengusulkan teman-teman P3K 2024 untuk ikut dialihkan ke pusat, Pak. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ula. Ini cukup banyak yang pertanyaan ya Pak. Silakan Pak Raden. Ya, Silakan. Pak Ula, terima kasih. Waduh, banyak sekali nih. Tapi mungkin Pak Ula, karena ini ranahnya kebijakan, saya seperti tadi Bapak sampaikan, dan saya dalam posisi menggantikan Pak Kapuslu dalam presentasi ini, mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan secara gamblang ya Pak ya. Namun nanti tentunya kita akan catat dan proses-proses ini kita akan sampaikan secara terus-menerus kepada semua teman-teman penyuluh di lapangan sehingga menjadi lebih baik. Tapi intinya Pak Ula, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang ini kita di pusat penyuluhan, kemudian di Biro USDMA, di BKN, dan lain sebagainya telah memasuki fase-fase yang alhamdulillah ya kita sudah bisa mengalihkan ya pemerintah sudah bisa mengalihkan sekitar 34 ribuan penyuluh dari database BKN di daerah. Baik, coba saya simak satu persatu ya Pak Ula ya, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan di pasal 5 poin C tentang pengelolaan aset. Pak Ula mungkin perlu digarisbawahi oleh teman-teman di dinas kabupaten, provinsi khususnya kabupaten ya Pak. Di Inpres nomor 3 tahun 2025 ya jelas saya mungkin saya merewind kembali bahwa instruksi kepada Bapak Bupati dari Pak Presiden salah satunya adalah tidak mengalih fungsikan BPP. Kira-kira begitu Pak ya. Dalam pengertian umum kita tentunya suatu satker atau satu entitas yang namanya BPP baru bisa berjalan apabila selain bangunan fisiknya tentunya logika kita Pak ya. Kemudian di situ ada fasilitas-fasilitas yang mendukung teman-teman penyuluh yang berada di sana untuk bekerja. Harapan kita mungkin ini Pak Ula bisa melalui apa namanya channel-channel yang baik, hubungan yang baik dengan teman-teman di dinas provinsi, Pak Bupati, ya mohon ini, terutama dengan terbitnya Perpres nomor 5, ya Perpres ini Pak, jelas tadi,
menyampaikan juga amanahnya. Jadi Bupati melakukan fasilitasi dalam pengelolaan aset-aset tersebut. Mungkin itu yang dimaksud ya Pak Ula ya. Nah, jadi harapan kita Pak Ula, ini kebetulan Maros juga, sebagaimana saya ketahui ini adalah sentra ya, sentra pangan khususnya padi di Sulawesi Selatan. Nah, tentunya upaya-upaya kita untuk mendukung pencapaian produksi dan produktivitas padi nasional khususnya di Maros, Kabupaten Maros di daerah Sulawesi Selatan lainnya ini diharapkan tidak terganggu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Mohon nanti Pak Ula mungkin bisa mohon bantuannya untuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten atau dengan Pak Bupati. Nah, ini kita sampaikan saja Impres 3 isinya, kemudian di rancangan Perpres ini juga sudah mengamanatkan kepada Dinas Kabupaten untuk melakukan fasilitasi pengelolaan aset-aset yang ada. Nah, kemudian mengenai wilayah kerja, Pak Ula, ini sedang kita bicarakan tadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Fenty dari Sukabumi tadi. Nanti mungkin bentuknya juga bisa di tingkat kabupaten itu LO gitu ya. Nah, tentunya kalau melihat cakupan kecamatan desanya silahkan saja untuk mempermudah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang menilai kinerja penyuluh maupun administrasinya. Nah, kalau itu dipandang cukup berat untuk mengcover semua kecamatan, tentunya perlu ya Pak ya dibentuk pewilayahan-pewilayahan ya yang membawahi LO. Jadi nanti kita akan lihat kemudian ya Pak, apakah nanti di kabupaten itu ada LO. Nah, tentunya LO ini juga sedang kita perbincangkan. Dia itu tidak hanya satu saja, tetapi melihat pekerjaan itu dari bawah itu akan mengumpul di LO, tentunya harus dibantu oleh tim yang saya sebut tim kerja di LO tersebut. Nah, ini nanti pengaturan-pengaturan ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, tetapi logikanya tentunya untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan itu, flow dari pekerjaan itu harus ada pembagian-pembagian wilayah. Nah, kemudian Pak Ula dan teman-teman yang saya hormati, mekanisme penggajian. Betul Pak, ini juga menjadi konsen kita Pak Ula. Jadi beberapa rapat terakhir ini kita berharap, mohon doa teman-teman semua ya, Pak Ula dan teman-teman. Yang penting, yang pertama prioritas adalah bagaimana kita bisa memberikan gaji dan tunkin ya pada 1 Januari. Kira-kira begitu Pak Ula. Diaminin ya semua ya. Ya, jadi ini sudah bekerja semua nih Bapak di Biro organisasi dan sumber daya, kemudian kemarin juga dengan Biro Perencanaan ya. Nah, alhamdulillah kemarin yang saya dengar Pak Ula, jadi alhamdulillah nih yang 39.000 itu sudah diplot, sudah ada di DIPA atau turunannya yang terkait dengan Kementerian Pertanian ya Pak. Nah, kan kita sama-sama tahu Pak, per 23 September kemarin rancangan undang-undang tentang penganggaran negara sudah disahkan oleh DPR ya. Nah, tindak lanjutnya biasanya di bulan Oktober atau November ini satuan DIPA-nya akan mulai disesuaikan. Nah, informasi kemarin terakhir sudah menyebut angka 39.000. Jadi 38.000 yang akan masuk di dalam batch 1, batch 2, batch 3 yang dialihkan ke pusat ini mudah-mudahan terakomodir semua, insya Allah Bapak ya, insya Allah. Nah, sehingga mungkin komunikasi akan terus berlanjut bahkan di pusat penyuluhan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi kemarin kita sudah bertemu dengan pihak bank sebagai penampung dari gaji Bapak dan Ibu. Jadi mekanismenya itu nanti dari pusat Pak. Jadi insya Allah mungkin ditransfer ke masing-masing rekening penyuluh di seluruh Indonesia. Pihak BRI dan bank-bank lainnya ya Bapak dan Ibu, dengan arahan pimpinan kemarin, bank yang termasuk apa namanya Mbak, Himbara ya. Nah, ada BSI, ada BRI, kebetulan BRI ini kan cabangnya di seluruh kecamatan ya Pak ya, kemudian ada mungkin nanti Mandiri dan sebagainya. Ini sudah dibicarakan Pak Ula. Ya tinggal kita berdoa ya Pak Ula, tidak aja terjadi keterlambatan di dalam penggajian maupun tunkin dari teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia. Nanti kalau ada masukan-masukan yang berkaitan dengan itu, tentunya kita akan diskusikan di bulan-bulan ini ya Pak.
Nah, kemudian uji kompetensi, menurut impor yang saya terima, Pak, memang ada beredar itu. Masing-masing provinsi mengadakan uji kompetensi mandiri. Setelah kami tanyakan tidak ada, Pak. Nah, jadi ini upaya yang kita lakukan, teman-teman di pusat penyuluhan, Badan SDM lakukan adalah sudah mendata itu semua dan sudah kita sampaikan, Pak, ke Biro Organisasi. Mudah-mudahan, Pak, di dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, apabila itu dianggap penting nanti oleh Biro Organisasi untuk karir teman-teman penyuluh, maka upaya untuk melakukan uji kompetensi seperti yang lalu-lalu kita lakukan bisa dilakukan. Itu harapan kita ya, Pak Ula ya. Jadi tidak ada uji kompetensi mandiri seperti yang beredar di WA. Nah, kemudian terkait dengan apa tadi yang dikunci dan sebagainya, urusan-urusan ini, ya memang Pak, ini terkait dengan kemarin batch 1, batch 2 ini kan transaksi datanya sangat besar, Pak. 34.000. Jadi kalau itu dibuka, bisa hang, bisa macam-macam ya Pak ya. Mungkin ini teman-teman yang di data nih pernah tahu. Nah, sehingga sempat dikunci oleh BKN. Nah, mungkin saat ini mungkin sudah dicoba saja Pak, kalau memang bisa dibuka ya dibuka, tapi reasonnya kalau masih, karena ini batch ketiga masih berlangsung Pak, batch ketiga masih berlangsung dan proses transformasi data-data yang berkaitan dengan penulisan SK dan sebagainya ini juga masih berlangsung. Transaksinya begitu besar, sehingga mohon maklum ya teman-teman di daerah mungkin hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan kepegawaian yang sempat dikunci dan sebagainya ini dimaklumi ya Bapak dan Ibu, ini untuk tujuan mensukseskan upaya-upaya pengalihan administrasi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan THL ini, mungkin saya ini karena forumnya besar, Pak, saya mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi Pak Ula, mungkin nanti akan dicatat oleh Bu Nadia, nanti akan disampaikan terkait dengan THL. Nah, THL, APBN, APBD, saya rasa kalau yang sudah masuk di paruh waktu sekarangnya sudah aman ya Pak. Ini persepsi saya Pak ya. Tapi yang judulnya sudah penyuluh pasti keikut serta ya Pak ya ke dalam kelompok yang akan dialihkan ke pusat. Namun ada hal-hal yang lain sempat kemarin dibicarakan Pak yang terkait dengan THL 2000 APBN APBD yang masih bermasalah. Ini saya tidak menyimak secara mohon maaf tidak menyimak secara lebih detail. Ini adalah mungkin ranahnya Biro SDMA nanti Pak ya. Kalau sudah ada informasi yang akan disampaikan nanti akan secepatnya kita akan sampaikan. Mungkin itu Pak Ula yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Yang mudah-mudahan kita terus beriterasi dalam komunikasi ini ya Pak Ula ya. Sukses selalu Pak Ula ya. Terima kasih.